Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Dani Putri dari kelas 2A1 dengan NIM 2200302082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide-ide usaha yang telah saya buat. Tugas 1. Rekaman, peluang, dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis ini disebut Food and Beverage, tanggal 28 Maret 2022. Nama pelaksana saya sendiri. Langkah-langkahnya: identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1 Tipe ide-ide, rekaman hasilnya, menyelesaikan masalah, memberikan kenyamanan, dan memberikan manfaat kesehatan. 1.2 Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Rekaman hasilnya disebut kompetensi, di sini ada keunggulan dan keadaan. Aspek esensialnya atraktif, tepat waktu, dan mengakar. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 Tren lingkungan strategis, ada kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang kedua, kekuatan sosial, kecenderungan sosial, budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru, dan teknologi lama. 2.2 Masalah sarana dan prasarana. Sumber daya manusia, komunikasi dan publisitas, teknologi informasi yang kemungkinan terus mengakses banyak info soal wisata Indonesia, dan kesiapan masyarakat. 2.3 Kesenjangan suatu produk atau jasa. Hasilnya kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas, dan kesenjangan akses. 3. Identifikasi karakteristik personel wirausaha. 3.1 Pengalaman industri sebelumnya. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan seperti produktivitas dan memiliki jejaringan yang lebih luas. 3.2 Faktor kognitif dapat memberikan keuntungan seperti kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 Jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan seperti hubungan yang kuat. 3.4 Langkah kreativitas. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi persiapan, wawasan, evaluasi. 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1 Praktek brainstorming. Praktek brainstorming mencakup menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatannya berkisar dari seorang yang duduk dengan catatan dan menulis ide bisnis yang menarik ke sisi brainstorming. Format dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Sesi brainstorming dapat mencakupi free healing, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2 Fokus grup dilakukan sosial dengan kaidah-kaidah VGD. Kaidah-kaidah fokus grup mencakupi membantu menghasilkan ide-ide, tidak lanjut brainstorming. 4.3 Library and Internet Research. Library and Internet Research mencakupi sosial media, viral networking, website. 4.4 Ide bisnis, produk atau jasa. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi seperti area fungsi atau bidang kafe. Coffee shop memiliki area outdoor dan indoor membuat tempat akan terasa nyaman. Coffee shop memiliki keunggulan yaitu adanya live fungsi, dan kafe yang kekinian dan instagramable yang membuat menarik customer. Menu yang disediakan tidak hanya kopi dan akan ditambah dengan makanan ringan. Coffee shop ini juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan karena menggunakan bahan-bahan yang fresh. Dan dalam pengembangan coffee shop kita juga mencari sumber dari sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, apapun yang viral dalam sosial media, dan kita juga melihat apa yang sedang viral di internet sebagai sumber referensi. Selanjutnya, buku tugas kedua, membangun usaha yang efektif. Di sini kita akan membahas tentang bisnis konsep bisnis, produk atau jasa, konsultasi, coffee shop. Penyusun konsep bisnis saya sendiri. Langkah-langkahnya: 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnis. Kriteria 1.1 Nama produk atau jasa.
Rekaman hasil, nama produk atau jasa, di sini Fleo Cafe. 1.2 Deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa mencakupi kafe atau kedai menyediakan beberapa makanan, ada yang berat dan ringan, dan minuman dengan beberapa macam, ada yang kopi dan non-kopi, disediakan di dalam kafe ini. Bentuk paket penjualan. Bentuk paket penjualan mencakupi satuan. Untuk yang satuan kita sediakan di minuman yang bestseller, dan makanan ringan biasanya jadi satuan di kedai kami. Untuk yang promo paket biasanya kita sediakan menyatukan makanan berat dan minuman yang biasa digunakan adalah seperti iced tea atau air mineral. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1 Target pengguna atau klien. Target pengguna atau klien mencakupi pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi karena target kedai kami semua kalangan bisa datang untuk berkunjung dari daerah sekitar manapun yang sedikit lebih jauh. 2.2 Target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran mencakupi yang pertama distrik, ingin dikenal daerah sekitar yang terdekat dan akan lebih cepat dikenal di berbagai kalangan tempat. Yang kedua provinsi, dikenal di berbagai kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan lain-lain. Kesenjangan produk atau jasa. Kesenjangan produk atau jasa mencakupi akses untuk kedai kami yang paling mudah untuk dicari orang lain maupun di Maps. Kualitas. Untuk kualitas selalu kami jaga dengan kebersihan, rasa dari setiap makanan dan minuman yang kami sajikan, dan selalu menjaga kebersihan setiap area kafe kami. 3.2 Peluang pasar. Peluang pasar mencakupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang kedua, pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. 4. Mengidentifikasi fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaannya. Tujuan produk atau jasa dan penggunaannya mencakupi yang pertama, produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Kedua, produk yang tidak terpikirkan pembeli. Konsumen biasanya tidak mencari produk ini karena mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkannya. 4.2 Fitur-fitur utama. Fitur-fitur utama mencakupi ciri-ciri kepribadian, dapat mengenal banyak orang dan mengetahui sikap-sikap customer yang akan datang. Yang kedua, cerita. Menjadi tempat nyaman dapat membuat para customer bercerita dan tertawa bersama-sama. 4.3 Manfaat produk atau jasa. Manfaat produk atau jasa mencakupi manfaat kesehatan, selalu menjaga citra rasa dan kebersihan di setiap makanan, minuman maupun seluruh area kafe. Manfaat kenyamanan, selalu menjadi tempat pilihan ternyaman karena tempat yang tidak membosankan dan lebih instagramable, kekinian yang membuat anak remaja menjadi lebih lama di kafe kami. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa. Reliabilitas produk atau jasa mencakupi ruang lingkup rencana. Area kafe ini mudah dijangkau oleh masyarakat dan lebih banyak diminati anak remaja juga yang ingin berkumpul bersama karena strategis tempat dan harganya. 5. Mengembangkan tim manajemen. Personal branding tim konsultan. Personal branding tim konsultan mencakupi pengakuan masyarakat. Banyak dari kalangan yang mengakui kafe ini menjadi kafe pilihan untuk tempat kumpul bersama teman atau keluarga. Buku tugas 3. Analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa Fleo Cafe. Penyusun konsep bisnis saya sendiri dengan NIM 2200302082 dengan kelas 2A1. Yang pertama, analisis kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini yang pertama adalah mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Di sini potensi tinggi, menyelesaikan masalah dengan potensi tinggi, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar dengan nilai potensi tinggi, ketepatan waktu masuk ke pasar dengan nilai potensi sedang, luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Di sini nilainya potensi tinggi, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan nilai potensi sedang, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Di sini potensi tinggi. Untuk total tingkat diinginkan pasar terhadap produk
atau jasa dengan 5 poin. 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Di sini nilainya potensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Di sini nilai potensi tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual? Di sini dengan nilai potensi sedang. Untuk permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online dengan poin 1. 2. Kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Mencakupi jumlah kompetitor dengan poin sedikit. Tahap siklus hidup industri dengan poin fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini dengan poin pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Poin harus memiliki. Margin operasi industri dengan poin sedang. Total untuk daya tarik industri dengan poin 1. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Mencakupi identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan dengan poin teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing dengan poin mungkin atau mungkin tidak bisa di poin sedang. Daya beli pelanggan di sini dengan potensi tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru dengan potensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar dengan poin potensi tinggi. Total untuk daya tarik target pasar dan konsumen adalah 4 poin. Analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan prowess management. Mencakupi pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Masuk poin pengalaman sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan masuk ke potensi tinggi dengan terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, termasuk poin luas dengan poin potensi tinggi. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri dengan poin potensi sedang dengan moderate. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru sangat mungkin dengan potensi tinggi. Untuk total poin kecakapan prowess manajemen adalah 3. 3.2 Kecakupan sumber daya. Mencakupi karyawan dengan kompetensi spesifik dengan potensi sedang. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula dengan poin potensi sedang. Untuk poin kecakupan sumber daya adalah 0 poin. Kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan mencakupi modal equity capital dengan poin potensi tinggi. Modal hutang debit capital dengan poin potensi sedang. Modal khusus specialty capital dengan poin potensi tinggi. Untuk total modal awal yang dibutuhkan adalah poin 2. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri dengan poin potensi sedang. Profitabilitas dan risiko saat ini dengan potensi tinggi. Nilai perusahaan dengan potensi rendah. Untuk poin kinerja keuangan bisnis sejenis adalah 0. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan mencakupi hasil keuangan historis dengan potensi sedang. Proyeksi pendapatan dengan potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan dengan poin potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dan pendapatan dengan poin potensi tinggi. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat dengan poin potensi sedang. Untuk total daya tarik finansial keseluruhan adalah 3. Itu poin 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan bagian
-1 sama dengan tidak layak, besar dari 0 sampai 2 layak, besar 2 sama dengan sangat layak. Di sini hasil kekuatan ide bisnis saya yang saya buat 3 potensi sangat layak, dan back 2 isu terkait industri atau pasar. Di sini total 2,5 dengan potensi sangat layak. Back 3 kelayakan organisasi dengan poin 1,5 potensi layak. Back 4 isu finansial dengan 1,6 potensi layak. Penilaian keseluruhan dari ide-ide bisnis konsep usaha saya 2,15 sama dengan potensi sangat layak. Ringkasan, untuk ide Cafe Flow ini berpotensi sangat layak. Hanya saja yang menjadi tambahan untuk bahan pertimbangan analisa kelayakan usaha kita ada di kelayakan organisasi dan isu finansial, karena dari penilaian tersebut masih perlu ditingkatkan dan lebih harus dikembangkan lagi agar bisa segera ditindaklanjuti untuk bisa melanjutkan langkah berikutnya sehingga bisnis ini dapat berkembang. Sekian dari presentasi saya untuk buku 1-3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.